Dakar Rally 2023 sudah berakhir 15 Januari 2023 kemarin. Namun di balik kemeriahannya, sang legenda The Man of Dakar dan El Matador alias Stephen Wetterhansel dan Carlos Sainz harus pulang lebih awal dikarenakan mengalami kecelakaan yang cukup parah pada kendaraannya yakni Audi RSQ e-tron. Kesialan Audi tersebut masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Lantaran rentetan insiden baik itu kecelakaan atau masalah teknis yang dialami ketiga mobilnya, menjadikan Audi sebagai tim balap yang paling banyak insiden negatif di balapan Dakar Rally 2023. Padahal di tahun sebelumnya yakni 2022 dan 2021, Audi tidak begitu banyak mendapat masalah dari mobilnya yang masih bernama Audi RSQ e-tron i1. Sedangkan sejak Audi mengupgrade mobilnya menjadi Audi RSQ e-tron i2 di September 2022, Audi menjadi mendapatkan banyak masalah pada balapan Dakar Rally 2023 kemarin. Ditambah masalah eksternal di stage 3 kemarin yang mengabarkan bahwa Carlos Sainz melakukan kecurangan di tengah balapan. Dikarenakan anaknya Carlos Sainz Jr. membantu sang ayah di saat mobilnya sempat mengalami trouble di tengah balapan. Namun kasus tersebut langsung terselesaikan di malam harinya, karena pihak panitia langsung mengadakan sidang yang mendatangkan Carlos Sainz dan anaknya. Disinyalir, masalah tersebut berawal di saat para panitia menyangka aksi Carlos Sainz Jr. yang membantu menutup pintu mobil ayahnya dianggap ilegal. Karena kita tahu, kalau balapan Dakar Rally merupakan balapan yang tidak memiliki trek khusus dan melewati daratan yang kosong antah berantah. Namun di saat pembalap menghadapi masalah sebesar apapun dan ingin tetap meneruskan balapannya, orang yang bisa menuntaskan masalah tersebut hanya sang driver atau para kru yang ada di dalam kendaraannya, seperti co-driver atau mekanik yang ada di mobil truk. Sedangkan di saat ada orang lain dari luar kendaraan atau orang lain yang membantu dalam menuntaskan problem di tengah balapan, maka balapan dari pembalap tersebut bisa dinyatakan didiskualifikasi. Atau jika pembalap masih ingin balapan di stage selanjutnya, pembalap harus menerima penambahan waktu penalti yang sebelumnya sudah dihitungkan oleh pihak panitia Dakar Rally. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Sedangkan di kasus Carlos Sainz, disinyalir anaknya membantu menutupkan pintu mobil bukan karena perintah atau permintaan bantuan dari drivernya, melainkan murni refleks dari anaknya tersebut. Sehingga, kasus kecurangan yang hampir menimpa tim Audi Sport tersebut sudah terselesaikan. Dan kesialan Audi berlanjut di stage 5 di mana Matthias Ekstrom mengalami masalah di elektrikal mobilnya. We get the safety issue warning, that's it. We just try and call and see if there is something we can change. Yang kemungkinan hal ini terjadi lantaran di dua stage sebelumnya hujan deras melanda jalur balapan yang akan dilalui oleh pembalap. Tetapi di stage inilah kesialan Audi bermula. Sesaat balapan di stage 5 selesai, lebih tepatnya pukul 6:30 malam tanggal 5 Januari 2023, FIA memberikan informasi tentang perubahan regulasi mendadak di akun Twitternya. Yang disusul, diumumkan juga pada briefing malam harinya di BIFOA kepada para peserta balapan Dakar Rally, bahwa FIA memberi penambahan regulasi mengenai output tenaga sebesar 8 kW atau setara 11 HP untuk kelas T1U. Di mana di kelas tersebut ada Audi sebagai salah satu tim balap yang menggunakan sumber tenaga terbarukan yang dibolehkan mengikuti balapan Dakar Rally 2023. Keputusan mendadak tersebut diadakan karena di stage sebelumnya, pihak penyelenggara menganggap selisih atau gap perolehan waktu antar pembalap T1 terlalu besar. Sehingga, panitia berinisiasi untuk menyertakan level balapan
dengan cara menambah output tenaga di kelas T1U. Namun seperti yang kita tahu, meski di atas kertas output tenaga dari kendaraan elektrik bisa dikonversikan dengan tenaga mobil yang menggunakan mesin konvensional, nyatanya persamaan konversi di atas kertas tersebut sangat berbeda dengan praktek di lapangannya. Meski horsepower yang tertulis bisa saja sama dengan tenaga dari mobil konvensional, namun mau bagaimanapun, mobil elektrifikasi memiliki lonjakan jambakan tenaga yang lebih spontan dan signifikan. Ditambah, dengan kurangnya gaya deselerasi alias minimnya engine brake di mobil elektrik, menjadikan mobil ini bisa lebih liar jika tenaganya disamakan dengan mobil bermesin konvensional. Alhasil, di stage selanjutnya alias stage ke-6, Steven Peter Hansel tidak bisa melanjutkan balapannya, lantaran co-drivernya mengalami pingsan yang mengharuskannya dibawa ke rumah sakit, dan disusul Carlos Sainz yang mengalami kecelakaan juga, yang mengharuskannya keluar dari balapan tersebut. Anehnya, kedua pembalap tersebut mengalami kecelakaan di titik yang sama. Dan sama-sama mengalami insiden kecelakaan yang sama persis, yakni terjun dari bukit pasir yang memiliki ketinggian 15 meter. Mobil yang ditunggangi Steven Peter Hansel memang tidak mendapati kerusakan yang berarti, hanya co-drivernya saja yang pingsan, setelah Steven Peter Hansel pingsan terlebih dahulu. Sedangkan mobil Carlos Sainz yang mengalami kerusakan yang sangat parah, di bagian suspensi depan kiri tidak mengalami cedera yang berarti baik dia maupun co-drivernya. Dikutip dari Steven Peter Hansel sendiri, kalau dia sebelum terjun dari bukit pasir tersebut sudah melakukan akselerasi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun tanpa ia sadari, bukit di depannya ternyata memiliki turunan yang sangat curam, dan mobil hybridnya yang memiliki axle dari motor elektrik tidak memiliki engine brake yang berarti. Sehingga meski ia sudah menginjak rem, kecelakaan tidak bisa terelakkan karena mobilnya yang telat untuk mengerem. Dari insiden tersebut, penambahan ekstra 11 HP yang dilakukan Audi nampaknya malah menjadi bumerang tersendiri. Karena yang sudah kita bahas sebelumnya, penyertaan tenaga di mobil elektrifikasi dari mobil bermesin konvensional bukan berarti mobilnya bisa lebih cepat dan safety. Dan jika kalian menyangka rentetan kecelakaan Audi sudah terhenti di sini, maka kalian salah. Di stage selanjutnya yakni stage 7, pembalap Audi ketiga Matthias Ekstrom mengalami patah lower arm. Dikarenakan saat dia sedang melaju kencang di dataran pasir, mobilnya tidak sengaja menginjak batu sebesar magicom yang langsung merusak velg, ban, lower arm, dan suspensi belakangnya. Setelah Steven Peter Hansel resmi meninggalkan balapan di stage 6 Dakar Rally 2023, sekarang giliran Carlos Sainz yang harus meninggalkan Arab Saudi saat pagi hari ketika stage 10 akan dimulai. Carlos Sainz sendiri harus pulang lantaran insiden kecelakaan di stage 9 yang mengakibatkan cedera di lengannya. Kecelakaan keduanya ini hampir sama seperti kecelakaan di stage 6. Namun, di insiden kali ini mobilnya harus sampai terguling dikarenakan loncatnya setelah melewati gundukan pasir. Awalnya Carlos Sainz masih sanggup untuk melanjutkan balapan, namun berselang beberapa belas menit, Carlos akhirnya menelpon ulang pilot helikopter untuk putar balik. Karena sebelumnya, Carlos sudah mau dibawa ke rumah sakit sesaat setelah kecelakaan. Tetapi, dia bersikeras untuk melanjutkan balapan dikarenakan dia tahu Audi sudah kehilangan Steven Peter Hansel. Namun lama-kelamaan, ternyata cedera di tangannya sudah tidak bisa ditahan lagi, yang akhirnya dia harus dibawa menggunakan helikopter dan menyudahi balapannya di Dakar Rally 2023. Sedangkan pembalap terakhir Audi yakni Matthias Ekstrom harus mengalami 2 kali masalah mekanikal di balapan stage ke-9. Ia cukup aneh di mana 2 pembalap Audi lainnya selalu dihadapkan dengan insiden kecelakaan, sedangkan Matthias sendiri selalu mendapati problem mekanikal dari mobilnya. Namun terlepas dari masalah tersebut, menurut kalian problem Audi ini diakibatkan karena murni penambahan tenaga 11 HP
Atau karena kesalahan navigasi semata? Atau malahan memang mobil Audi U2 ini memang tidak sesiap mobil Audi U1 yang dipakai di Dakar Rally tahun 2021 sampai 2022 kemarin? Coba diskusikan di kolom komentar ya. Dan sekian pembahasan kami mengenai masalah Audi di Dakar Rally 2023. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel kami. Dan seperti biasa, terima kasih. Bye-bye.